Assalamualaikum para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang terkuat dari dunia lain yang merasuki tubuh manusia lemah. Pada part sebelumnya diakhiri dengan kedatangan sesosok yang mengerikan dengan keluar dari gerbang dimensi. Beralih ke sisi lain di mana Dojun akan memulai perburuannya di dalam zona keretakan. Saat menginjakkan kakinya ke dalam gerbang, maka dia dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun semuanya tampak baik-baik saja, tapi ancaman itu sebenarnya berasal dari bawah tanah. Yang benar saja seperti dugaannya, monster cacing raksasa yang dipersenjatai dengan taring serta tulang tajam di seluruh tubuhnya membuatnya berbahaya. Mereka bisa bergerak bebas di dalam dikarenakan tubuhnya dirancang untuk itu, bahkan cara mereka bergerak sungguh di luar nalar. Di mana para monster itu berputar dengan kecepatan penuh hingga menyentuh maupun menyerangnya secara langsung cukup sulit dilakukan. Tapi Dojun malah kegirangan karena dia penasaran berapa banyak dari monster itu yang bisa selamat dari serangan api miliknya. Dia pun melemparkan bola api itu, dan jika dinilai dari wujudnya maka ini hanyalah serangan sederhana. Namun hal itu berubah menjadi malapetaka bagi para monster karena tiap bagian dalam tanah saling terhubung dan serangan api itu menyebar begitu cepat. Para monster yang berada di dalam tanah berhamburan keluar dengan tubuh yang terpanggang. Bahkan tubuh mereka hancur begitu saja, dan ini cukup membosankan bagi Dojun karena melakukan hal ini sangatlah mudah. Dia tak paham kenapa manusia di bumi ini kesulitan melakukannya, bahkan menganggap monster cacing sesuatu yang harus dihindari. Beralih ke asosiasi hero, di mana pemimpinnya ingin mengetahui orang seperti apa sosok yang menarik perhatiannya. Orang ini pun menjawab jika dia dulunya hanyalah anak muda biasa yang tak diperhitungkan. Pria ini adalah Hongki, wakil direktur asosiasi hero, dan dia juga menginformasikan jika kekuatan Dojun tidak bisa diukur dengan peralatan yang sekarang. Saat ingin menggali lanjut kenapa hal itu bisa terjadi sambil menanyakannya secara langsung, tapi Dojun enggan menjawab. Pria ini Pangson, wakil ketua asosiasi hero, dan dia menganggap anak muda itu sungguh tidak sopan hingga mengabaikan pertanyaan asosiasi hero. Ketua asosiasi memintanya untuk tenang karena marah saat ini tidak ada gunanya. Lalu ketua asosiasi menanyakan apakah Hokin menemukan informasi lainnya tentang Dojun. Saat diinterogasi, Dojun mengatakan jika dia menjadi kuat seperti itu disebabkan rencana jahat Kang Chul yang menyeretnya ke dalam zona keretakan untuk menjadikannya makanan monster. Akan tetapi setelah nyaris mati di dalam gerbang dimensi itu, maka dia mengalami kebangkitan dan memperoleh kekuatannya saat ini. Setelah itu dirinya memutuskan balas dendam kepada Kang Chul dan menyelesaikan berbagai macam perburuan di dalam gerbang dimensi sendirian. Walau sejauh ini dia bertindak berlebihan seakan tak kenal takut, tapi kenyataannya kekuatannya sungguh luar biasa. Ketua asosiasi menganggap Dojun adalah kuda liar yang sulit untuk ditunggangi, tapi sudah pasti dia adalah kuda yang bagus. Setelah melakukan perburuan secara diam-diam, maka dia memiliki penjamin dari asosiasi hero itu sendiri. Sosok yang menjaminnya adalah Julie, sang hero rank S. Hal itu tentu saja mengejutkan karena belum ada yang tahu pasti kenapa gadis seperti Julie mendukungnya dan sedekat apa hubungan mereka. Tak ada satupun manusia seperti Dojun yang tiba-tiba menjadi kuat, bahkan perkembangannya sungguh di luar nalar. Sekarang dirinya adalah hero rank S ke-8 negara ini. Berkat kartu lisensi yang dimilikinya, maka dia bisa berburu sepuasnya di dalam zona keretakan yang belum tersentuh. Ketua asosiasi hero sungguh tak dapat menahan tawanya mendengar anak muda yang terlalu bersemangat.
Bahkan setelah mendapatkan lisensi rank S-nya, maka dia langsung memburu para zona keretakan yang masih misterius. Pang Son yang mendengar itu tak mengerti kenapa dia bertindak sembrono dengan memasuki area berbahaya tanpa anggota serikat maupun party. Pang Son mencoba memahami kegilaan itu dan saat Do Jun kembali dengan selamat, maka dirinya harus diumumkan ke publik sekaligus membuat negara ini makin terkenal sebab memiliki hero rank S ke-8. Namun Hawkin merasa hal itu harus dilakukan pasca mendapatkan persetujuan dari Do Jun itu sendiri. Bagi Pang Son, kemunculan hero rank S akan membuat masyarakat menjadi lebih aman dan hal itu sangatlah menguntungkan. Ketua asosiasi paham maksud Pang Son, maka dari itu dia sendiri yang akan menemui anak muda itu. Di sisi lain, Do Jun terus bertarung dengan monster cacing dalam jumlah besar. Walau sudah menghabisi banyak dari mereka, tapi para monster itu masih saja terus berdatangan. Dikarenakan tak memiliki pedang seperti kehidupan sebelumnya, maka Do Jun akan memanfaatkan api miliknya. Dengan satu ayunan tangannya, maka dia menghancurkan para monster yang berada dalam area jangkauan serangannya. Kemampuan yang dimilikinya sudah di luar nalar untuk seukuran manusia di bumi, tapi bagi Do Jun kekuatan ini masih terlalu lemah dibandingkan saat menjadi Raja Dewa Pedang di dunia lain. Walau dia mendominasi penuh, tapi menggunakan pengguna sihir api dahsyat miliknya benar-benar menguras mana. Untuk mengatasi hal itu, maka dia membutuhkan senjata yang bagus. Lalu dia mendatangi sebuah tempat dan memberitahu orang di depannya jika dia ingin membuat senjata dengan bahan yang dibawanya sendiri. Hanya saja pria ini menolaknya karena dia tidak bisa menerima pesanan jika sebelumnya tidak melakukan reservasi. Namun tingkah orang itu membuat Do Jun sedikit kesal karena dia hanya fokus bermain game seakan mengabaikan dirinya. Pria ini menegaskan jika reservasinya juga sudah penuh dan Do Jun bisa pindah ke toko lain karena semua pengrajin sama bagusnya. Akan tetapi Do Jun malah mengancamnya karena dia tahu ayahnya lah yang menjalankan toko ini, bukannya dia. Maka dari itu dia ingin bertemu dengannya, bukannya seorang bocah yang mengusir pelanggan. Karena tak punya pilihan, maka pria ini akan memanggil ayahnya. Sosok ini adalah Togan, orang yang selalu membuat perlengkapan para hero, dan dia bertanya siapa yang merekomendasikan tempat ini pada Do Jun. Dengan raut wajah yang bosan, Do Jun menjawab jika orang itu adalah Julie. Seketika ayah dan anak ini terkejut karena Julie merupakan seorang hero rank S. Tapi mereka tetap saja sulit percaya karena Julie adalah pelanggan rahasia toko ini. Tanpa basa-basi, Do Jun mengeluarkan sebuah benda yang ingin digunakannya untuk bahan senjatanya. Saat melihatnya, Togan terus memastikan apakah benda di tangannya seperti yang dipikirkannya. Sebagai seorang pengrajin, dia sudah lama tidak melihat taring ular hitam yang sangat langka. Do Jun ingin sebuah pedang yang panjang dan Tagon harus mengusahakannya sepanjang mungkin karena itu lebih baik. Akan tetapi Tagon berpendapat membuat pedang yang panjang dengan bahan ini akan membuat daya tahannya berkurang. Saat mendengar itu, maka Do Jun malah mengatakan jika Tagon mengakui dia tidak bisa membuatnya. Dia mendengar dirinya sangat ahli dan apakah yang dikatakan Julie hanyalah omongan belaka. Tak hanya sekedar pedang panjang, tapi Do Jun juga ingin pedang yang dapat memungkinkan penyerapan mana secara maksimal. Ucapan yang merendahkan itu membuat putra Tagon murka karena semua senjata yang dibuat ayahnya merupakan kualitas terbaik, bahkan penyerapan mananya di level 3 bahkan lebih dari hal tersebut. Do Jun tak ingin membuang waktu dengan berdebat dan akan langsung saja memberikan tindakan.
Dia melihat sebuah pedang setidaknya berada di level 5 dalam penyerapan mana. Seketika Dojun mencengkeram pedang itu untuk menyalurkan mana miliknya dan akan melihat apakah pedang yang dibanggakan oleh putra Tagon benar-benar hebat. Yang benar saja Tagon dan putranya sangat terkejut saat melihat pedang kualitas terbaik mereka diremukkan oleh tekanan mana. Tak hanya sekedar remuk, tapi pedang itu bahkan dihancurkan begitu saja. Dengan penuh percaya diri Dojun meminta Tagon menutup tokonya saja jika dia hanya bisa membuat pedang dengan kualitas seperti itu. Tagon yang mendengar itu adalah sebuah tantangan dan pasti akan menyelesaikannya karena selama ini dia tidak pernah mengecewakan seorang pelanggan. Setelah itu Dojun kembali melanjutkan perburuannya dalam dimensi. Di sana dia langsung saja mengeluarkan pedang sihir api miliknya menunjukkan target sudah ditemukan. Yang benar yang diincarnya adalah monster ini dan dia juga merasakan kehadirannya. Saat melihat adanya manusia maka monster orc raksasa itu langsung menyerang dengan mencoba menginjaknya. Tapi serangan itu gagal dan Dojun akan membalas serangan dengan mengincar kepalanya secara langsung. Namun monster ini berhasil menghindar dan serangan itu tetap mengenai bahunya. Monster orc ini berteriak kesakitan karena merasa sensasi terbakar yang hebat. Lalu monster itu mencabut sebuah pohon untuk dijadikan senjata. Namun hal itu takkan menghambat Dojun dan langsung menyerang kembali. Dalam waktu singkat dia melewati tubuh monster itu pasca menebasnya. Dengan ini maka Dojun setidaknya berhasil mengalahkannya. Hanya saja monster orc itu bukanlah tipe monster biasa dengan memiliki pemulihan tubuh yang luar biasa. Tak hanya itu dia bahkan merasakan lebih kuat dan tangguh setiap tubuhnya berhasil pulih. Kemudian Dojun bergerak cepat di belakangnya dengan ini melancarkan serangan selanjutnya. Dia sudah tahu jika monster yang dilawannya memiliki kekebalan tubuh yang menakjubkan. Maka dari itu dia memutuskan untuk menghancurkan semua organ dalam monster itu secara menyeluruh. Pasca melakukan hal itu maka Dojun kembali memenggal kepalanya. Hal ini seharusnya sudah cukup mengalahkan monster tersebut. Menggunakan api abadi ini sungguh memberatkan kondisi tubuhnya karena memerlukan mana yang banyak. Api miliknya bukanlah api biasa seperti yang digunakan oleh para hero lainnya dengan efek serangan yang memberikan rasa sakit lebih. Yang diinginkannya dari monster ini hanyalah darah miliknya karena dia membutuhkannya sebagai bahan senjata. Setelah menyelesaikan perburuan itu maka Dojun langsung ke toko perlengkapan hero. Di sana dia meminta pria ini untuk memberikannya kepada ayahnya karena dia pasti akan mengerti setelah melihatnya. Sekarang Dojun telah mengumpulkan bahan dasar yang diperlukan untuk membuat pedang terbaik. Tapi untuk membuat sebuah pedang dengan penyerapan mana yang bisa menahan kekuatannya, maka dia membutuhkan bahan terakhir. Bahan itu sangat langka dan mungkin hanya ada satu tempat di dunia ini. Keesokan harinya Dojun menghubungi Julie karena dia perlu ke negara Brasil.